Halo, apa kabar semuanya? Balik lagi dengan Putu Reza di Project Review dan langsung aja. Ini dia reviewnya iPhone 16, iPhone 16. Sebelum mulai sedikit update kabar terbaru dulu tentang iPhone 16 series yang dari kabar terakhir tampaknya bakal batal masuk di Indonesia pada bulan Oktober ini. Ya katanya sih masih nyangkut di TKDN ya. Belum ada keterangan lebih lanjut kapan dia bakal nongol beneran secara resmi nanti entah di iBox, di Gmap dan segala macem. So buat kalian yang pengen beli iPhone 16 terbaru masih ada waktu untuk nyiapin budgetnya atau beli di luar negeri. Jadi untuk review iPhone tahun ini saya akan mulai dari yang versi biasanya dulu. Ya kalau sebelumnya tahun-tahun yang lalu versi Pro itu kan kayak prioritas diduluin. Nah sekarang saya pilih yang standarnya duluan. Soalnya nih ya, kalau menurut saya iPhone 16 atau iPhone seri non Pro tahun ini itu menarik sekali ya. Peningkatannya ada di berbagai macam aspek, tapi ya kalau ditanya kurangnya ada, ya ada banget. By the way, ini adalah iPhone 16 Ultramarine ya untuk review kali ini. Warna biru yang cukup banyak orang bilang cakep, banyak yang suka, tapi yang enggak pun saya baca juga banyak gitu. Pada intinya tetap sih balik ke preferensi masing-masing. Secara desain, iPhone 16 bisa dibilang baru tapi lama. Beda sama versi Pro yang sebenarnya dari tahun ke tahun ya kelihatannya gitu-gitu aja. Nah, yang versi non Pro ini masih diotak-atik sama Apple kadang-kadang. Yang pertama kita lihat aja langsung dari peletakan kameranya. Ini balik lagi di susunan sejajar secara vertikal kayak iPhone 12, kayak iPhone 12, tapi kotak di sekitar lensa itu diperkecil sehingga mirip kayak iPhone 10 mungkin. Kayak kombinasi desain-desain lama dan jadilah desain baru kayak gini. Action button ada dan berfungsi sangat baik. Terus untuk colokan udah pasti ya USB-C. Sayangnya dari segi kecepatan ini masih USB 2.0 alias USB 2.0. Jadi kalau dari segi kecepatan transfer data itu sama aja kayak kabel Lightning. So, walaupun dia udah bisa kita pakein untuk colok ke penyimpanan eksternal kayak misalnya SSD atau mungkin kalian mau pakai dongle terus colokin SD card segala macem gitu untuk penyimpanan, dari segi kecepatan transfer datanya itu masih lambat dan nggak sama dengan iPhone yang versi Pro. Satu lagi, yang ini juga pastinya beda banget nih dibandingkan iPhone sebelumnya, yaitu adalah kehadiran camera control, ya tombol baru. Untuk pembahasan camera control ini bakal saya taruh di belakang aja pas nanti kita ngebahas tentang kamera, karena ngomonginnya ini tuh lumayan panjang, jadi ada section itu sendiri. Jadi kalau misalnya kalian pengen langsung lihat atau dengerin pembahasan saya tentang hal tersebut, langsung cek aja pada timestamp di bawah. Ya, jadi setelah tadi kita udah ngebahas tentang desain dari back cover ya, yang cakep ini warna biru, kita sekarang pindah ke bagian depan yaitu bagian layar. Secara kualitas visual ini layarnya sebenarnya udah bagus. Misal buat main game, untuk nonton, buat lihat dan edit foto, edit video, udah cakep sebenarnya secara visual, tapi lagi-lagi yang namanya iPhone tidak Pro itu adalah kita bertemu sama refresh rate 60 Hz yang masih ada di tahun 2024 dan berarti tahun depan 2025 masih 60 Hz. Selalu deh kalau hal-hal kayak gini tuh dilihat di internet akan terjadi pro dan kontra setiap tahun deh. Selalu akan ada yang bilang bahwa masih banyak sekali konsumen atau pengguna smartphone yang tidak bisa membedakan refresh rate mana yang 60, 120 Hz, yang mana juga itu benar sekali. Tapi nggak salah juga kalau ada orang yang mungkin sudah pernah pakai handphone atau perangkat lain yang refresh rate lebih tinggi, begitu layarnya pindah ke sini itu berasa nggak enak. Nah saya tuh masuk ke kategori tersebut gitu, yang gregetan pas nyobain atau pakai smartphone ini. Walaupun sebenarnya secara visual dia bagus, tapi ngeliat 60 Hz itu kayak ketemu ini kayak 60 Hz, aduh sebel sebenarnya ya. Apalagi tambah saya juga nyobain barengan iPhone 16 Pro, jadi kalau pindah-pindah tuh berasa banget bedanya. Tapi ya balik lagi, itu akan menjadi debat yang tidak habis-habisnya sampai kapanpun, karena ya selalu ada yang bilang cukup, ada yang bilang kurang. Tapi intinya kalau dari segi visual, di luar dari segi refresh rate, ini smartphone udah oke banget. Tapi nih ya, meskipun tadi soal layar sebagian mungkin ada yang suka, sebagian ada yang enggak, kalau kita ngelihat specs jeroannya dari si iPhone 16, wah ini sih menurut saya no debat, ini bagus dan banyak banget kemajuan. Dari segi chipset deh ya, kalau sebelumnya kita lihat ke iPhone 14, iPhone 14, iPhone 15 yang seri non-Pro, itu kan dapetnya adalah chipset iPhone versi Pro tahun sebelumnya. Tahun ini nggak begitu. Ya karena iPhone 16 ini kebagian chipset
A18. Ya emang nggak sama dengan 16 Pro yang kebagian A18 Pro, ya ini A18 aja. Tapi ya hey, paling nggak dia dapat angka yang sama gitu. Untuk RAM, dia juga udah oke nih, di 8GB alias persis sama versi Pro. Jadi buat yang mungkin belum tahu, semua versi iPhone terbaru, dari yang biasa, yang Plus, Pro, Pro Max itu semua RAM-nya 8GB. Kapasitas internalnya juga ya dia standar start di 128 sampai 512, dan untuk baterai ini kapasitasnya juga meningkat. Untuk dari segi chipset, ini chipsetnya kencang. Bahkan kalau misal saya cobain tes di Antutu, itu masih dapat angka yang kelihatan lebih tinggi dibandingkan A17 Pro yang terdapat di iPhone 15 Pro saya. Perbedaan performa tentunya ada, tapi mungkin nggak akan berasa signifikan bagi mayoritas orang. Kalau untuk pemakaian harian yang standar itu sebenarnya kalau saya pakai ngerasa dari misal iPhone 15 Pro yang sebelum menjadi driver, terus saya pakai iPhone 16, kalau untuk pindah-pindah aplikasi, buka tutup sosmed segala macam itu sama smoothnya, nggak ada masalah. RAM besar yang ada di smartphone ini yang udah 8GB itu juga bikin experience ya, kalau saya compare misalnya dengan iPhone 16 Pro itu nggak beda, tetap sama nyaman. Jadi sebenarnya nggak ada masalah. Habis itu kalau misalnya tugasnya kita up sedikit intensitasnya, misal untuk ekspor render video di CapCut. Nah ini agak lucu dan unik sebenarnya. Nah di sini A17 Pro itu dari pengujian saya masih lebih cepat. Sebagai contoh, di sini saya coba ekspor video Full HD 1080, selisihnya dikit banget ya untuk waktunya. Tapi begitu saya cobain di 4K, itu bedanya jauh sekali, di mana A17 Pro masih jauh lebih kencang dibandingkan A18. Tapi itu untuk konteks kita ekspor atau render video di CapCut. Kalau kita pindah topiknya buat gaming, nah A18 ini menurut saya udah bisa banget diandelin. Seperti contoh, saya misalnya main Wuthering Waves, settingan yang tertinggi, enak-enak aja. Walaupun masih ada lah, bisa kita frame drop, misalnya lagi keluarin animasi ulti dan segala macam, tapi sisanya lancar. Selain dari segi chipset, seperti yang tadi saya sempat juga bilang, adalah dari segi baterai, dia nambah untuk pemakaian standar, yang mana kalau buat saya udah termasuk ada gamingnya juga. Saya itu bisa dapat screen on time di atas 8 jam, yang mana itu sudah oke sekali. Terus kalau misalnya untuk pemakaian lainnya yang intensif, kayak misalnya untuk perekaman video gitu ya, berturut-turut, kayak misalnya bikin vlog, kayak yang sebelumnya saya bikin di Jepang tuh ya, waktu saya bikin a day in life untuk iPhone 16 ini, ya baterainya pun sebenarnya bisa tergolong oke ya, meskipun waktu di video tersebut sebagai orang ngiranya atau menganggapnya wah baterai boros karena siang-siang udah habis. Tapi ya balik lagi, itu saya start rekam dari jam 6 pagi gitu ya, udah mulai video dari jam 6 pagi, dan di tengah hari itu jam 12:30, jam 1 dia baterai udah di 20%, yang mana menurut saya udah wajar sih, karena ya udah 7 jam gitu. Dan 7 jam udah banyak ambil foto video, ya wajar gitu baterainya sudah menurun sampai segitu. Jadi untuk baterai smartphone barunya Apple ini udah oke banget. Habis itu kita lanjut juga sedikit untuk bagian software. Nah ini agak lucu nih, karena ya emang dia sudah menggunakan iOS 18 yang terbaru, tapi untuk fitur Apple Intelligence yang apa ya, bisa dibilang coba diangkat sama Apple, yang mereka bilang bahwa mereka membuat iPhone ini from the ground up untuk Apple Intelligence, tapi begitu rilis Apple Intelligence yang nggak ada, yang mana itu menurut saya lucu sekali gitu ya. Bahkan beberapa fitur yang kayak buat clean up ya, atau eraser yang sudah bisa saya coba di iPhone 15 Pro itu belum tersedia di iPhone 16 atau bahkan 16 Pro, itu belum ada sama sekali. Jadi buat kalian yang mungkin terpikirkan wah keren nih Apple sudah ada AI-nya sekarang, tunggu dulu, karena untuk sekarang saat ini pas video ini dibuat, Apple Intelligence belum tersedia di iPhone 16 series. Ya, kurang lebih begitu. Sekarang kita masuk ke bagian kamera. Dan pertama kita bahas kamera kontrol dulu. Pertama-tama, langkah Apple untuk memberikan kamera kontrol ke semua seri iPhone tahun ini menurut saya itu layak banget diapresiasi. Nggak kayak tahun-tahun sebelumnya, di mana kan biasanya kalau fitur baru yang ada di desain itu mereka kasih di versi Pro dulu, setahun kemudian baru diturunin ke versi yang biasa. Kayak misalnya apa? Dynamic Island kan versi Pro dulu, setahun kemudian baru diturunin ke versi yang biasa. Nah sekarang kamera kontrol nggak seperti itu, langsung dikasih ke versi iPhone yang non Pro. Apple pun kalau menurut saya pinter, mereka memilih nama yang aman, kamera kontrol tok, tanpa ada embel-embel Pro kamera kontrol. Karena kalau mereka udah ngasih nama Pro kamera kontrol, nggak ada nih di iPhone ini, mesti ada di iPhone yang Pro. Makanya dari segi penamaan pun itu udah aman banget. Apple bolehlah kekeh menyebut kalau ini bukan sebagai tombol ya, tapi mau gimana pun kenyataan ini tombol bisa dipencet gitu ya. Button yang
emang bisa dipencet gitu ya. Buat yang sempat ngira kalau ini tuh cuma tombol kapasitif bukan tombol fisik, ya sebenarnya kalian nggak sepenuhnya salah sih, tapi ya ini tombol fisik beneran gitu, bisa dipencet. Waktu presentasi, Apple tuh ngebuat fitur barunya ini seperti sesuatu yang wah, terlihat intuitif, begitu memudahkan. Sayangnya, kalau menurut saya, kenyataannya nggak begitu gitu ya. Paling nggak buat selera saya. Bukannya mempermudah, tapi tombol barunya ini menurut saya malah seperti menambah keribetan yang tidak perlu. By the way, sebelum itu saya pingin juga ngasih sedikit tutorial nih tentang fungsi si camera control supaya nonton bisa lebih kebayang. Tombol ini bisa difungsikan untuk ngebuka aplikasi kamera secara gampang. Di setting ini bisa dipilih mau sekali tap atau 2 kali pencet untuk buka kameranya. Misal saya pilih sekali, ya emang bisa buka kamera sekali pencet, tapi dalam kondisi layar handphonenya udah nyala. Begini baru sekali. Sedangkan kalau misalnya posisi layar handphonenya mati seperti sekarang, kalau saya cuma pencet sekali, dia cuma bakal nyalain layar, tapi kalau saya pencet sekali lagi, dia baru bakal masuk ke aplikasi kamera. Jadi total sebenarnya mencetnya 2 kali, kalau dari kondisi layar mati. Habis itu, untuk pemakaian camera control di aplikasi kamera, tombol ini tuh bisa ditekan kayak tombol biasa. Sekali tekan, itu akan ngambil foto. Ya, kalau ditekan dan ditahan itu akan ngerekam video yang kalau dilepas dia akan otomatis stop videonya. Selain ditekan, tombol ini tuh juga bisa menerima input seperti tap ringan gitu. Jadi sekali tap itu akan munculin fungsi yang terakhir kita pilih, sedangkan 2 kali tap itu untuk munculin menu fungsi yang bisa digeser-geser. Nah, geser-gesernya itu awalnya saya kira cuma bisa lewat camera control seperti ini. Tapi ternyata saya menemukan orang di sosial media yang menunjukkan bahwa ternyata itu bisa digeser-geser langsung di layarnya, seperti yang bisa dilihat sekarang. Kalau menurut saya, sebenarnya geser-geser di layar seperti ini malahan lebih enak gitu, kayak lebih presisi dibandingkan saya menggunakan swipe yang ada di camera control. Cuman ya itu balik sih, ada yang bilang saya belum terbiasa, ada yang bilang emang begitu, ya balik ke selera lah, suka kayak gimana. Habis itu untuk pilihan kontrol atau menu yang tersedia di sini, itu ada cukup banyak. Ada mulai dari exposure, ada depth, ada zoom, ada milih kamera, terus ada style dan tones. Nah kalau buat saya nih ya, sekali lagi harus saya tekankan, ini buat saya, semua pilihan fungsi itu yang ada di sini hampir tidak kepake. Kayak yang pertama deh, exposure. Dibandingkan saya geser-geser kamera control, saya mendingan tap fokus di layar, habis itu saya naik turunin deh exposure-nya. Kayak ya udah lebih gampang kalau buat saya. Habis itu depth alias buat bokeh. Habis foto kan masih bisa diatur tuh di menu edit. Jadi ya daripada saya harus fokusin gitu ngatur-ngatur depth sebelum foto diambil, mendingan saya foto diedit belakangan, kayak lebih gampang aja gitu. Terus pindah kamera. Buat saya masih lebih gampang untuk nge-tap langsung di layar dibandingkan geser-geser di camera control. Terus misalnya mau mainin zoom gitu yang bertahap di kamera control, ya bisa sih. Tapi kalau menurut saya agak susah untuk presisinya gitu ya, kalau kita pakai swipe yang di camera control ya. Satu lagi untuk photographic style sama tone. Nah, photographic style ini kalau menurut saya adalah satu fitur yang oke sekali di iPhone terbaru. Di iPhone sebelumnya sudah ada, tapi di versi baru ini dibuat lebih komplit dan saya bisa bilang ini adalah filter yang disempurnakan sama Apple. Jadi untuk sederhananya gini, kalau kita lihat di iPhone 15 Pro saya yang sebelumnya, dia tuh ada option photographic style sendiri, ada filter sendiri. Jadi ada 2, ada filter sama photographic style. Nah sekarang di iPhone 16 series, fitur filter atau pilihan filter itu sudah ditiadakan dan semuanya digabungin di photographic style aja. Nah yang menarik dari photographic style di iPhone 16 series ini, dia bekerja seperti filter di iPhone sebelumnya, yang mana jadi kalau misalnya kita udah milih filter black and white misalnya untuk foto, terus mau kita balikin ke versi warna, itu masih bisa banget, masih ada datanya gitu. Jadi benar-benar kayak filter-filter yang kayak gitu. Sedangkan kalau misalnya kita ingat di iPhone sebelumnya, photographic style kita pilih, udah kita bikin set tertentu gitu ya, kita ambil foto, habis itu kita pengen reset ke versi default yang standar tanpa photographic style, itu nggak bisa. Makanya saya bisa bilang kalau photographic style yang ada di iPhone 16 ini adalah filter yang disempurnakan dan itu bagus banget. Balik lagi ke soal camera control dan masih ngebahas tentang yang photographic style tadi. Kalau saya mengakses menu styles yang ada di camera control, itu saya cuma akan mendapat slider untuk ganti-ganti tone ya. Jadi
udah bener-bener preset doang, dia hanya akan menampilkan preview bagaimana filter tersebut memengaruhi gambar yang akan kita ambil. Nah ini berbeda kalau misalnya kita tap aja di layar ya, ini tuh baru kita bisa mengatur dengan lebih presisi. Jadi dengan colornya gimana, tone-nya gimana, palette-nya mau gimana, itu malah justru bisa kita atur tanpa menggunakan photographic style, yang mana menurut saya justru disitulah esensi dari photographic style, dimana kita bisa mempersonalisasi tone yang kita inginkan. Jadi makanya kalau buat saya fitur camera control ini ya mungkin dari Apple menganggap ya ini adalah satu sentuhan fitur baru yang memberikan experience berbeda, yang mana itu betul. Tapi kalau dibilang ini memudahkan, mungkin nggak buat semua orang. Dan saya adalah salah satu yang ngerasa tidak terlalu cocok dengan tombol barunya ini. By the way, sebelum ada yang nanya apakah tombol ini enak buat dipakai selfie, menurut saya nggak, tetap lebih enak kita mencet di layar aja. Terus kalau misalnya ada yang bilang kalau untuk misalnya selfie Gen Z gitu bang, pakai kamera belakang, kamera utama begini, nggak enak juga menurut saya. Masih tetap lebih enakan kita mencet tombol volume aja. Soalnya nih ya, kan kita bisa lihat penempatan tombol kan di sini. Kalau misalnya kita pakai tangan kiri megang handphone ya, begini, tombolnya jauh dong. Buat dipencet ada di sini soalnya. Ya susah gitu. Masa jempolnya ke sini, itu kan ribet. Terus kalau kita pakai tangan kanan, ya bisa sih pakai jari manis gitu dipencet, tapi tetap menurut saya mendingan kita mencet tombol volume aja gitu. Begitulah kurang lebih untuk si camera controller yang emang terlihat sangat landscape centris ya. Jadi gimana Apple kayak mengarahkan oke, kita kembali lagi ke videografi atau fotografi landscape gitu, makanya harus atau lebih enaknya ini dipakai dua tangan. Sedangkan kalau untuk pakai satu tangan, menurut saya enggak. Oke, kayaknya udah cukup ya kita ngebahas tentang si camera control. Lumayan panjang pembahasannya. Langsung aja sekarang kita ngebahas tentang kamera dan tentu saja hasil ya. Dari segi konfigurasi, smartphone ini masih menggunakan dua kamera yang keduanya kelihatan dapat peningkatan. Lensa utamanya 48 megapiksel, terus lensa ultra wide-nya sekarang 12 megapiksel. Saya bilang kelihatan dapat peningkatan karena kalau kita lihat bagaimana Apple mendeskripsikan kamera barunya di website itu berbeda ya. Kita bisa lihat di iPhone 15 dan iPhone 16. Yang baru itu udah pakai fusion camera, sedangkan yang sebelumnya ya masih main camera aja. Ya jadi beda gitu treatment dari wording fiturnya. Untuk hasil dari kondisi yang terang atau pencahayaan yang bagus, iPhone 16 menurut saya terbilang bagus ya dengan kekhasannya sendiri. Ciri khas Apple ya udah bisa lihat dari warna yang secara saturasi mungkin dia terlihat lebih rendah ya, kelihatan lebih flat. Saya mungkin bagi sebagai orang kelihatan lebih natural, tapi yang suka itu banyak sekali. Untuk detail menurut saya mayoritas sudah bagus, skin tone juga oke dengan tendensi yang cukup warm sebenarnya. Dynamic range mantap juga, jadi misalnya kita foto ada subjek terus mungkin ada daun-daun di belakang, mungkin ada langit juga di belakang, itu seringan sih masih bisa didapatkan dengan baik. Untuk mode portrait ya oke juga sebenarnya, misalnya kita untuk foto orang dengan 2x pun masih bagus. Habis itu untuk lensa ultra wide, satu yang perlu diapresiasi dari Apple sudah tentu dari segi konsistensi, karena dari segi tone, dari segi warna, lensa ultra wide sama lensa utama itu udah hampir nggak ada bedanya. Yang baru ini resolusinya lebih gede, jadi dia punya detail yang lebih oke juga. Lensa ultra wide-nya bisa dipakai untuk fotografi makro, tapi kalau misalnya untuk ngambil foto yang lebih lebar, untuk ngambil landscape, cityscape segala macam, yang baru ini lensa ultra wide-nya emang lebih cakep. Kemudian kita pindah ke kondisi foto malam atau buat low light. Sebenarnya saya bisa bilang kalau iPhone di sini ya masih tergolong oke, masih bagus sekali dengan kekhasannya juga tidak lain tidak bukan flare yang masih bisa terlihat sekali pada berbagai macam kesempatan. Mungkin ini adalah alasan kenapa Apple tidak mengadakan atau memberikan opsi fitur watermark di handphonenya, karena dengan flare saja sudah jadi watermarknya Apple gitu. Udah kelihatan, wah pakai iPhone ada flare-nya gitu. Tapi kalau dari segi kualitas sebenarnya udah oke, masih bagus, masih bisa dibilang oke lah untuk pengambilan foto di kondisi remang gitu, dan dia tidak membuat foto di tempat gelap tuh jadi kelihatan terang ya. Oke, sebenarnya menurut saya tidak ada masalah, dan yang suka pastinya masih banyak. Terus kita lanjut ke bagian video. Nah di bagian video ini perekamannya mungkin tidak seheboh yang versi Pro, dia tidak ada 4K 120, mereka tidak ada ProRes Lock dan segala macam. Tapi untuk
perekaman video orang kebanyakan yang mungkin hanya untuk mengabadikan momen, untuk bikin video liburan atau apapun, ini sebenarnya sudah sangat mencukupi. Untuk di sini mungkin saya sampelnya nggak banyak-banyak, kita bisa lihat aja mungkin beberapa potongan-potongan berikut ini, tapi buat kalian yang pingin ngelihat sampel video yang lebih lengkap dari iPhone 16, silahkan cek di video saya sebelumnya, ada yang live, itu mayoritas video saya rekam menggunakan iPhone 16, baik itu kamera depan dan belakang, jadi silahkan cek kualitasnya di situ ya. Oh ya, by the way, satu lagi soal video ini juga nggak bisa saya lewatin pembahasannya, yaitu fitur audio mix. Ini masih satu fitur yang menurut saya oke sekali, tidak bisa dilewatkan, apalagi buat mereka yang banyak menggunakan smartphone untuk melakukan perekaman dan mungkin banyak ngomong di depan kamera. Ini akan kepake sekali, jadi buat kalian yang menggunakan iPhone 16 jangan lupakan buat memaksimalkan fiturnya. Untuk sampelnya mungkin abis ini kita bisa lihat aja demonya seperti berikut ini. Oke, sekarang saya ingin coba nunjukin bagaimana fitur audio mix itu bekerja. Sebelumnya di Gearbox tuh saya udah sempat bikin di tempat yang ramai kayak jalanan. Tapi sekarang mungkin kita akan cobain yang di dalam studio dengan fungsi yang studio ya. Untuk in-frame itu cocoknya buat di luar sebenarnya dengan kondisi yang lebih berisik. Sedangkan kalau untuk yang studio itu bisa mengangkat vokal kita lebih oke. Jadi misalnya ada yang pingin pakai iPhone-nya untuk bikin konten, tapi mungkin lagi tidak bisa pakai mikrofon eksternal atau apapun ya, sebenarnya mikrofon yang ada di iPhone 16 series ini udah mencukupi banget. Jadi kita bisa dengar ya, tadi perbedaannya saya geser-geser antara yang audio mix tadi dinyalain sama dimatiin. Gimana menurut kalian, apakah fitur ini berguna? Kalau menurut saya, ini fiturnya bagus banget. Jadi sebagai sebuah iPhone yang bukan versi Pro, iPhone 16 menurut saya adalah iPhone yang sangat masuk akal untuk banyak sekali orang. Upgrade-nya itu banyak dan bagus karena bukan gimmick doang, seperti dari segi chipset, dari segi RAM, dari segi baterai itu upgrade. Kalau buat layar emang sih buat sebagian orang yang matanya mungkin udah mulai alergi ngeliat 60 Hz ya, ini agak menyebalkan. Tapi ya balik lagi, ini akan memunculkan pro dan kontra, ada yang bilang cukup, ada yang bilang tidak. Kamera, kamera kontrol doang sih saya nggak suka, tapi untuk performa dari kameranya sendiri sebenarnya memuaskan. Terus untuk perekaman video juga pasti ya mantep. Ada fitur audio mix juga yang saya seneng banget, itu tidak dibikin eksklusif sama Apple di versi Pro, dan orang yang pakai iPhone 16 series bisa benar-benar menikmatin fitur barunya itu. Namun ya saya juga sadar betul nih ya, sebagus-bagusnya atau misalnya saya bilang kamera yang memuaskan, tetap mungkin nanti bakal ada muncul konten perbandingan kamera iPhone 16 dengan iPhone XR atau iPhone 7 Jet Black gitu. Kita akan lihat mungkin ya, pasti nanti ada aja tuh yang bikin komparasi-komparasi kayak begitu.Tinggal tunggu waktu aja. Tapi overall, untuk iPhone 16 ini sendiri menurut saya adalah sebuah smartphone yang recommended banget bagi mereka yang tidak peduli soal layar 60 Hz dan tidak peduli dengan lensa telefoto. Ini adalah handphone yang oke banget, apalagi kalau kalian ya pengen beli gitu, menurut saya bisa sikat di luar negeri aja. Kalau misalnya kalian mungkin lagi ada rencana liburan, karena di Indonesia kita belum tahu kapan dia masuknya. Dan untuk iPhone 16 sendiri ini pajaknya nggak mahal-mahal banget ya, nggak kayak yang versi Pro. Seperti ini saya beli di Jepang kemarin. Di Jepang ini saya beli harganya di sana hanya 12 juta ditambah sama tax 1,5 juta untuk mengaktifkan IMEI, jadi ya 13,5 sampai 14 juta saja untuk iPhone 16 128 GB. Kurang lebihnya begitu untuk reviewnya iPhone 16 kali ini. Terima kasih sudah menonton video yang cukup panjang ini, dan setelah ini mungkin kita akan ngebahas iPhone 16 Pro juga, tapi untuk yang ini saya sepertinya akan menunggu aja sampai ada update Apple Intelligence untuk coba merasakan bagaimana fitur barunya Apple itu membuat smartphone ini bakal berasa lebih baik atau enggak. Jadi nantikan aja video reviewnya. Subscribe aja dulu supaya nggak ketinggalan. Boleh share video ini kalau kalian ngerasa bermanfaat, bisa di like, bisa di dislike juga. Udah saya pamit, sampai ketemu lagi di video berikut ya. Dan seperti biasa, have a nice day.